Kalau saya dengar dari cerita teman-teman di Jakarta untuk rencana membuat IKN sebagai tempat wisata, nampaknya itu sudah terjadi sejak bulan yang lalu. Karena mulai 16 September 2024 ini IKN sudah dibuka untuk umum. Jadi orang-orang bisa jalan-jalan di sana. Selamat malam semuanya. Cerita atau nasib IKN hari ini nampaknya sudah berbeda dengan cerita di awal tahun 2024 lalu. Karena kalau kita perhatikan dari pemberitaan di media di awal tahun 2024 dari Januari sampai bulan Mei gitu ya, itu dari presiden kemudian menteri-menterinya itu sangat-sangat optimis untuk bisa membuat IKN ini segera selesai, segera ditempati dan diresmikan untuk menjadi ibu kota yang baru. Itu sangat optimis sekali, bahkan sudah dibuat aturan-aturannya gitu ya. Bagaimana nanti PNS bisa segera pindah ke IKN, diberikan insentif gitu ya. Presiden juga akan segera ngantor di akhir kepemimpinannya gitu. Jadi bulan September Presiden Jokowi akan menetap di IKN gitu. Itu rencana atau cerita di awal tahun 2024 lalu. Tapi hari ini gitu ya, Presiden Jokowi nampaknya sudah mulai menyerah. Udah mulai oke lah gitu ya, ini nggak jadi kayaknya ini gitu ya. Ya karena cerita soal Kepres IKN yang nampaknya dulu akan segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi, hari ini kemudian dipastikan bahwa Pak Jokowi gak akan membuat Kepres itu. Dan ini sudah akan diserahkan kepada Prabowo Subianto. Padahal kalau kita baca berita-berita di bulan Mei atau Juni, itu Pak Jokowi masih cukup optimis gitu. Ya nanti Kepres itu bisa ditandatangani oleh saya gitu, atau presiden selanjutnya atau Pak Prabowo. Ya bisa aja nanti kita lihat progres atau perkembangannya seperti apa. Itu bulan Mei. Tapi bulan Oktober udah beda lagi. Pak Jokowi udah bilang nanti Kepres akan ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Nah, nanti ketika Pak Prabowo jadi presiden, jangan-jangan gitu ya. Ini bisa berubah lagi, dalam hitungan bulan aja bisa berubah, apalagi dalam hitungan tahun sampai tahun 2029 gitu, sehingga rencana untuk memindahkan ASN ke IKN gitu ya, yang tahun 2025 katanya akan dipindahkan secara bertahap dan sebagainya, nampaknya itu tidak akan terrealisasi gitu. Sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi belakangan ini bahwa menyerahkan atau tidak akan menandatangani Kepres IKN itu kemudian mendapatkan respon dari Gerindra atau lewat Dasko yang menurut saya responnya ini cukup cukup jelas untuk menjelaskan bagaimana situasi atau perkembangan IKN ke depan gitu. Karena Dasko bilang bahwa Pak Prabowo masih sibuk ngurusi soal rencana pembentukan kementerian gitu. Jadi nanti mungkin ya masih akan membahas soal ini gitu. IKN soal nantilah, nggak usah dibahas dulu. Memang Pak Dasko bilang ya nanti kalau memang diperlukan ya akan ada tanda tangan atau kepres untuk IKN. Tapi sekarang masih fokusnya kepada kementerian gitu. Jadi kan kayak Pak Prabowo kayak itu kayak ya udahlah. Oh IKN ya nanti dulu gitu. Dan dari sisi progres dari pembangunan IKN itu juga semakin kesini itu semakin melemah gitu. Tidak seperti di awal-awal yang begitu cepat gitu ya melakukan pembangunan, tapi belakangan itu sudah mulai menurun gitu ya. Anggarannya juga sudah mulai menurun gitu. Seperti misalkan sebelumnya kan anggarannya 70 triliun atau 74 atau berapa gitu ya. Intinya puluhan triliun lah gitu ya. Dan kemudian di tahun 2025 atau tahun depan itu anggaran IKN cuma miliaran. Jadi dari triliun sudah turun ke miliaran. Jadi yang semula begitu menggebu-gebu untuk menyelesaikan IKN, begitu optimis dan sebagainya, belakangan sudah mulai agak-agak pesimis. Dan ini juga bisa kita lihat dari akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, kita bisa menyaksikan secara langsung lah kira-kira apa yang akan terjadi. Karena di bulan Mei kalau nggak salah atau April gitu ya, bulan April lalu itu Pak Basuki atau Menteri PUPR kita itu kan bilang bahwa pelantikan presiden nanti akan dilaksanakan di IKN. Ya karena itu berita awal tahun gitu. April kan masih awal tahun gitu ya, masih optimis itu. Segera selesai, segera ditempati, segera jadi tempat pelantikan DPR dan anggota dan presiden gitu ya.
bisa dilaksanakan nanti di IKN, itu masih optimis tuh. Tapi kemudian di sekitar bulan Agustus itu dibantah oleh pihak Gerindra, Mei, di bulan Mei itu dibantah oleh pihak Gerindra bahwa nanti pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta. Dan setelah itu muncullah perdebatan atau pertanyaan, kira-kira Pak Prabowo nanti akan dilantik di Jakarta atau di IKN ya gitu ya. Dan muncullah komentar-komentar dengan segala sudut pandang yang berbeda. Dan hari ini kalau kita melihat beberapa hari lagi Prabowo akan dilantik sebagai presiden, nampaknya pelantikan dipastikan sudah akan dilaksanakan di Jakarta. Tidak ada peluang sama sekali untuk dilaksanakan di IKN. Ya karena ini sudah akhir tahun gitu ya, beda dengan awal tahun. Kalau awal tahun lalu masih ada tuh kemungkinan Prabowo dilantik di IKN. Nah, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, cerita soal pelantikan Prabowo apakah di IKN atau di Jakarta ini sempat menjadi perdebatan yang hangat. Katanya itu dari sisi Presiden Jokowi maunya Pak Prabowo itu dilantik di IKN supaya menjadi satu penegasan bahwa Prabowo Subianto akan menyelesaikan pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Kalau dilantiknya di IKN. Tapi kalau dilantik di Jakarta, IKN dianggap nggak terlalu penting gitu. Jadi meskipun Pak Presiden Jokowi sudah melaksanakan upacara di IKN untuk yang pertama kalinya gitu ya. Terus kemudian setelah itu kan muncul gitu ya, bagaimana cerita-cerita yang menarik, yang bagus. Ini kalau Pak Prabowo dilantik di IKN, dia akan menjadi presiden pertama yang dilantik di IKN. Itu akan menjadi satu catatan sejarah yang baru gitu. Itu kan bujukan-bujukannya seperti itu yang saya dengar gitu ya. Jadi kalau Prabowo mau dilantik di IKN, ini akan sangat luar biasa. Tapi ternyata kenyataannya hari ini nampaknya tidak ada peluang mengarah ke sana gitu. Padahal bisa aja sebenarnya gitu. Karena IKN sudah pernah digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan, sehingga untuk pelaksanaan pelantikan presiden seharusnya bisa saja gitu. Mudah saja diatur. Toh sudah pernah terbukti dan disimulasikan oleh Presiden Jokowi. Tapi ya nampaknya keinginan dari Prabowo Subianto dan sebagainya dari orang-orang di sekitarnya itu nggak mau gitu. Meskipun sebatas seremonial, sebatas penegasan, sebatas sebagai sebuah pesan bahwa ini akan diselesaikan dan seterusnya, nampaknya ya tetap maunya di Jakarta gitu. Dan soal IKN itu urusan nanti-nanti lah. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa semangat untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini tidak akan seperti sebelum-sebelumnya. Karena ya bahkan Prabowo sendiri gitu ya sebagai presiden terpilih selanjutnya bahkan nggak mau untuk sekedar seremonial pelantikan di IKN. Padahal itu akan menjadi satu catatan sejarah untuk dia sendiri gitu. Jadi ya bisa jadi ke depan visi atau rencana dari Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia bisa jadi IKN tidak kemudian menjadi prioritas seperti yang pernah terjadi di eranya Presiden Jokowi. Dan hari ini saya membaca satu berita yang unik gitu ya, di mana Suswono atau cawagup dari Ridwan Kamil di Jakarta, ya meskipun saya nggak memilih dia dan nggak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono gitu ya, tapi pernyataannya menarik bahwa Jakarta untuk sampai tahun 2029 itu masih akan menjadi ibu kota. Ya, artinya IKN itu ya nggak akan jadi ibu kota setidaknya sampai tahun 2029 gitu. Nah, kalau sudah ada pernyataan seperti ini, itu berarti sampai akhir periode pemerintahan Prabowo Subianto untuk periode pertama itu tidak akan nampaknya menandatangani kepres pemindahan ibu kota. Sehingga rencana untuk pemindahan ASN ke IKN yang direncanakan tahun 2025 dan sebagainya itu ya dipastikan tidak akan terlaksana. Dan bocorannya gitu ya, saya pernah ngobrol dengan beberapa orang di Jakarta bahwa IKN ini terbuka peluang untuk kemudian dijadikan tempat wisata. Jadi mungkin kalau tidak memungkinkan secara pendanaan dan pembangunan atau dari si investor itu belum siap, sarana prasarananya juga belum ada gitu ya. Maka IKN ini akan dijadikan tempat wisata saja supaya tidak sia-sia sudah melakukan pembangunan yang sedemikian rupa, karena ini masih membutuhkan waktu yang berpuluh tahun ke depan gitu. Sehingga ya rencana presiden atau pandangan presiden yang baru setelah Prabowo, mungkin juga akan ada presiden baru lagi nantinya tahun 2034 gitu ya, bisa jadi tidak sama seperti
yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Bisa jadi tantangannya berbeda, alokasi anggarannya berbeda, setidaknya hari ini saja juga sudah berbeda. Padahal ini dekat sekali. 2024 ke 2025 ini kan beda tahun, cuman beda 1 tahun gitu. Terus kemudian hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo kan katanya gitu, sebelumnya kan cukup solid gitu ya, sudah didukung jadi presiden gitu ya. Mestinya kan Pak Prabowo sangat semangat sekali untuk menyelesaikan, tapi dengan semua dukungan atau rekam jejak dukungan politik Presiden Jokowi itu pun ternyata tidak cukup untuk meyakinkan Prabowo atau membuat Prabowo semangat untuk menyelesaikan IKN ini. Jadi kalau saya dengar dari cerita teman-teman di Jakarta untuk rencana membuat IKN sebagai tempat wisata, nampaknya itu sudah terjadi sejak bulan yang lalu. Karena mulai 16 September 2024 ini IKN sudah dibuka untuk umum. Jadi orang-orang bisa jalan-jalan di sana gitu ya, berwisata. Ya jadi tempat wisata resmi gitu. Meskipun nggak bayar, setidaknya hari ini mungkin ke depan akan bayar. Jadi ya nggak tahu lah gitu ya. Harapan kita sih bisa pindah, bisa, harapan saya pribadi ya itu bisa pindah. Terlepas dengan banyak sekali ketidakcocokan atau saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi untuk IKN ini nampaknya memang harus pindah. Tapi hari ini situasinya nampaknya tidak memungkinkan dan kayaknya IKN akan menjadi satu tempat wisata baru. Entah apa nanti namanya gitu. Mungkin wisata ambisi. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.